Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan membahas terkait tutorial sama dengan video sebelumnya, yaitu tutorial untuk mengerjakan UKK di part ketiga, ya. Dimana di video kali ini, di part ketiga, di sini soalnya adalah, bentar saya buka dulu. Nah, ini untuk video tutorial UKK di part ketiga. Di sini kita akan mengerjakan soal UKK pada tahun ajaran 2019-2020 untuk merancang bangun keamanan jaringan instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Ya, ini untuk peralatannya. Kemudian di sini. Nah, langkah kerjanya yang pertama adalah buatlah daftar kebutuhan teknis dan spesifikasi perangkat jaringan yang dibutuhkan pada lembar yang disediakan. Kemudian siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. Buat perencanaan sesuai dengan topologi jaringan yang disediakan. Kemudian lakukan pemasangan konektor pada kabel jaringan dan pengujian koneksi kabel. Dan lakukan pemasangan dan konfigurasi TCP atau IP pada perangkat jaringan sebagai berikut ini. Nanti kita akan mengerjakan ini dengan gambar topologinya seperti ini ya. Yang kemarin-kemarin kita menggunakan satu router. Nah, di gambar yang ini kita menggunakan dua router nantinya ya, di mana kita itu pada gambar topologi ini itu di sini termasuk ke address 1, kemudian yang ke sini address 2. Ya, ada dua router, di mana di sini nanti juga ada dua klien ya, user 1 dan juga user 2, di mana pada user 1 nanti kita buat local area network 1 jaringannya, dan ini ada dua jaringan, yang satunya adalah menggunakan LAN 2, di mana nanti untuk laptop PC di sini itu nanti router yang kedua dia berfungsi sebagai wireless router ya, atau WLAN-nya. Seperti itu. Nah, untuk topologinya berbeda ya. Jadi untuk caranya nanti kita hanya penambahan routernya. Seperti itu. Oke, kemudian langsung saja ya kita kerjakan. Di sini seperti biasa saya sudah menyiapkan VirtualBox-nya. Nah, perbedaannya dengan video-video yang sebelumnya adalah di sini nanti kita menggunakan dua mikrotik ya. Oke, mikrotik yang pertama untuk instalasinya sama ya. Kita cek dulu di settingan di sini. Nah, ini kita kasih nama mikrotik A seperti itu ya. Kemudian kita cek. Nah, saya menggunakan mikrotik 6.48. Kemudian networknya. Nah, untuk network adapter 1 tetap ya, bridge adapter. Kemudian adapter 2-nya kita set di LAN 1 ya. Karena tadi ada dua. Karena tadi di sini kan ada dua ya gambarnya. Nah, ini kan ada dua jaringan ya. Ada dua jaringan, jadi kita set yang pertama itu di LAN 1. Ini PC client 1 atau user 1 kita set di LAN 1 untuk router atau mikrotik yang pertama ya. Kita oke. Kemudian kita jalankan. Nah, tunggu dulu.
Kita masukkan ini passwordnya dikosongin dan oke. Ini untuk mikrotik A. Kemudian kita buat yang mikrotik B-nya di sini untuk home router, untuk wireless routernya ya. Di sini berarti nah ini mikrotik B-nya. Kita cek dulu settingannya di sini. Nah, kita beri nama di sini mikrotik B. Lalu sistemnya sudah, kita masukkan di sini. Kemudian network. Nah, network di sini untuk mikrotik B, adapter 1 dia ada attach to bridge adapter atau adapter ter-bridge. Kemudian adapter 2-nya kita set di LAN 2, local area kedua. Nah, ini kita buat dia di LAN 2 ya. Sini. Supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Yang ini dia berada pada jaringan LAN 1, yang ini kita set pada jaringan LAN 2. Oke. Selanjutnya kita jalankan. Kita tunggu. Nah, kalau sudah mikrotik A dan mikrotik B sudah kita jalankan, sekarang kita buka PC client 1 sebagai user 1 dan juga PC client 2 di sini sebagai user 2. Nah, ini kita cek dulu ya settingannya di sini. Untuk PC client 1 dia nanti berada di LAN 1 ya. Oke, kita jalankan. Lalu untuk yang klien 2 di sini kita set sebagai wireless, nanti kliennya LAN, jadi networknya di sini kita set ke LAN 2. Oke. Set klien 1 dia ini betul. Ini juga kita jalankan. Nah, lalu kita buka windownya di client 1 ya. Kita jalankan. Kita cek dulu di interface-nya yang berkomunikasi harusnya ada di Ether 2. Oke, sudah benar. Kemudian kita lihat IP address-nya. Nah, di sini belum memiliki IP address sama sekali ya. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Nah, kalau sudah
kita setting untuk rangkaian jaringan topologinya sudah kita setting ya tadi, sudah kita install, kemudian sudah kita rakit seperti topologi yang ada pada gambar kerja berikut. Sekarang kita baca dulu di sini. Nah, lakukan pemasangan dan konfigurasi TCP atau IP pada perangkat jaringan. Nah, seperti ini. Untuk jaringan lokal, nah ini jaringan lokal berarti dia berada pada PC klien 1. IP-nya itu sudah ditentukan di sini. IP LAN-nya adalah 250.3. XX itu terserah kita nanti mau diisi berapa nomor IP-nya. Kemudian /28. Nah, sekarang kita cek dulu di sini. Cek IP config. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah saya set ya 253.10 untuk nanti IP dari PC client 1. Kemudian kalau sudah, jadi nomornya adalah 3.10 ya. Sudah kita set di sini. Nah, cara ngesetnya bagaimana kalau misalnya belum? Di sini belum setting ya, kalian bisa nonton di video sebelumnya atau kalian bisa tekan di sini kontrol. Nah, kalian set di sini network connection. Di sini kalian set IP. Nah, di sini. Oke. Kemudian kalau sudah, jadi disetting secara manual sesuai dengan soalnya ya. Oke, kalau sudah di sini jaringan, sekarang kita ke nomor 5B, jaringan internet WAN. Di mana di sini IP internetnya nanti disesuaikan dengan ISP yang diberikan oleh ISP. Itu untuk IP router A juga ditentukan oleh ISP, IP router B itu juga ditentukan oleh ISP, dan juga gateway sesuai dengan network yang diberikan ISP. Jadi ini kita fokus ke PC client 1 dulu ya. Kalau ini kan nanti di router B itu di PC client 2. Jadi kita fokus ke nomor 1, 2, dan 4 ya. Kita kerjakan nomor 1, 2, dan 4 di PC client 1. Nah, ini kita kasih dulu identitasnya ya. Sistem identity, kita kasih nama di sini router A. Oke, lalu kita set dulu untuk IP-nya. Nah, IP-nya enter 1, use peer DNS, use peer NTP, sama root-nya itu ditentukan oleh ISP, jadi harus dicentang semuanya, dan di sini harus dipilih yes. Kemudian apply, oke. Ditunggu dulu statusnya hingga bound. Oke, di sini statusnya sudah bound ya. Kemudian di soal di sini memang tidak disuruh untuk mengatur konfigurasi NAT. Jadi kalau di soal itu tidak disuruh ataupun tidak, itu kita harus mengatur yaitu konfigurasi NAT-nya supaya nanti bisa terhubung ke internetnya. Jadi IP firewall NAT di sini kita di general channel SRC NAT, interface-nya address 1, action-nya dipilih masuk direct by oke. Oke, sudah. Kemudian nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 sudah ya. Kita cek di sini IP address. Nah, ini sudah mendapatkan IP secara otomatis ya, yang ditentukan oleh ISP. Kemudian kita masukkan Ether 2-nya. Berapa Ether 2-nya di sini? Nah, Ether 2 adalah gateway ya, gateway dari 253.10 tadi. Berarti gateway-nya adalah 253.10
titik 1 ya. Sini kita masukkan untuk header 2-nya 200 1 berapa tadi? 28. Kemudian apply. Oke. Nah, kalau sudah di sini sekarang kita lihat lagi. Nah, ini sudah kan? Sekarang kita mengerjakan yang nomor 3 ini, IP router B. Nah, kita memberikan alamat IP ke router B, berarti kita buka di sini klien 2. Klien 2-nya buka dulu. Nah, kita cek dulu ya device network-nya di sini. Nah, harus ke LAN 2. Kemudian kita buka unit ini. Nah, kita cek interface-nya di sini yang terhubung, yang berkomunikasi harus di Ether 2. Oke, sudah benar. Kita cek IP address-nya. Oke, belum ada. Sekarang IP address-nya di sini sesuai dengan yang diberikan ISP. Lalu untuk jaringan lokal VLAN ya di basic line 2 ini, nah ini harus diperhatikan ya, gateway-nya ditentukan di sini. Lalu DNS-nya juga ditentukan secara static ya. Jadi nanti kita masukkan secara static. Jadi di sini untuk IP, nah untuk IP-nya tadi ditentukan oleh ISP, DNS-nya sudah ada di soal, kemudian root gateway-nya juga sudah ada di soal. Jadi di sini kita pilih no. Kemudian apply. Oke, kita tunggu sampai statusnya bound. Oke, di sini statusnya sudah bound. Sekarang kita setting dulu. Jangan sampai lupa setting NAC-nya. Sini. Lalu kita masukkan di sini IP DNS-nya ya. IP DNS di sini untuk primary-nya kita isi 888.8.8.8, kemudian untuk secondary-nya kita isi 250.3.3.3. Oke. Di sini berarti 8. Lalu untuk secondary-nya 200 titik. Tadi 250.3.3. Lalu di sini jangan lupa dicentang low remote request, apply. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan di sini IP address-nya. Ini sudah dapat IP address dari Etherground ya. Berarti di sini yang termasuk dari Ether 2 yang mana? Yang ini gateway-nya ini ya. Kita masukkan gateway-nya di sini. Sebagai jembatan 200 titik berapa tadi, 50.349 slash berapa tadi, slash di sini. Nah 49, oh, semuanya di sini slash 28, berarti ini juga 28. Oke. Nah header 2-nya sudah kita masukkan. Sekarang, nah ini
Untuk IP pool-nya kita atur, kita batasi di sini dari 200.50.3.50 sampai dengan 61 dan list time-nya di sini dibatasi 6 jam. Oke. Jadi IP dan juga server berdua. Nah, di sini dibatasi 61 max. Nah, ini untuk IP pool-nya di sini 6 jam. Oke. Nah, kalau sudah di sini sudah kita kerjakan ya, lalu kita mengerjakan yang nomor 6. Lakukan konfigurasi pada router. Kita cek dulu ya, dynamic router A ke router B. Ini maksudnya adalah di mana router A itu bisa ping ke router B. Ya, router A bisa ping ke router B. Kita cek dulu di sini. Apakah dia sudah bisa ping ke router 200 berapa tadi 250.3.49 ya kan. Nah, ini sudah bisa terkoneksi ke routernya. Kemudian di PC client 1 ya, PC client 1 di sini kita cek dulu apakah dia juga bisa ping ke router untuk 200 dapat tadi 50.3.1. Nah, ini juga sudah bisa. Sekarang coba kita cek ini bisa. Oke, PC client 1 sudah bisa terhubung ke internet. Kemudian yang PC client 2 di sini kita cek untuk ping ke google.com. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena memang belum di-set yaitu root-nya, IP root-nya kemana ini belum di-set. Nah, ini kita set dulu IP root. Nah, di sini IP root gateway-nya diambil dari mana? Gateway-nya diambil dari sini, dari WiFi yang kita gunakan di sini. Nah, kita cek. Nah, kita cek di sini. Default gateway-nya adalah 192.168.11.1. Ini merupakan root-nya ya atau gateway-nya. Jadi kita masukkan ini. Kita copy aja. Sini. Ke sini. Nah, IP root kita masukkan gateway-nya. Oh, tidak bisa. 192.168.11.1 ya. Lalu kita apply. Nah, di sini statusnya harus reachable. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan, kita cek ulang di unit terminal sini. Nah, sudah bisa ya. Dia sudah bisa terkoneksi ke internet. Baik, sekarang kita baru mengerjakan yang ini. Lakukan konfigurasi pada router di mana di sini dynamic routing-nya adalah router A ke B. Berarti kita fokus di A. A itu berada di basic line 1 di sini. Untuk melakukan setting atau langkah-langkah pada dynamic routing itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan OSPF, yang kedua menggunakan RIP. Nah, di sini saya biasanya menggunakan OSPF. Nah, sekarang kita setting dulu di basic line 1. Kita ke menu routing, kemudian OSPF-nya banyak ya.
SPF yang ini, lalu ke network ya, ke menu network. Kemudian ini kita agakkan ke bawah. Di sini IP address kita cek. Nah, ini kita masukkan di sini networknya ya. Network dari kedua ini kita masukkan ya, jangan lupa bukan addressnya tapi networknya. Kita masukkan di sini ya, network kita add, kita tambahkan berapa? 192 titik 1 titik 11. Nah, jangan lupa prefixnya juga diikutkan. Ini prefixnya berapa? 24. Oke. Ini tetap ya, areanya tetap default. Kemudian apply, oke. Kemudian yang kedua, di situ 200.7 slash profitnya berapa di sini 28. Jadi kita mengikuti. Apply. Oke, kalau sudah, ini yang di set bukan hanya satu basic client, tapi keduanya. Jadi di basic client 2 itu juga harus di setting seperti itu. Terus SPF, network, address, ini kita masukkan 192.11.0/24. Di sini berarti 200.50.3.28/28. Dan oke. Oke, keduanya sudah kita set. Nah, jadi di nomor 6 ini kita lakukan konfigurasi tadi sudah ya, kita lakukan 2 cara yaitu OSPF dan juga RIP. Di sini kita memilih salah satu yaitu OSPF, dan sekarang kita coba lakukan ping dari router A ke router B. Dimana router B itu kita pingnya ke sini, ke Ether 2, nomor IP dari Ether 2 yaitu 250.3.49. Oke, berarti kita ke PC client 1 di sini. Jadi ping 200.50. Berapa tadi? Nah, ini 200.50.3.49. Nah, di sini udah bisa ya. Oke, kalau sekarang kita coba yang di sini, yang di B coba ping ke A, ke 250.3.1. Kan ini ya gateway-nya. Oke, bisa. Jadi ini sudah bisa ping ke masing-masing gateway atau routernya. Ini tadi router milik gateway milik PC client A. Kemudian yang ini tadi dari PC client dari B ke A. Ini dari B ke A. 253.1 ini miliknya router A. Kemudian yang di PC client 1 ini 253.49 ini miliknya router B. Jadi semua sudah bisa terkoneksi satu sama lain antara router A ke router B ke router A, seperti itu. Baru sekarang kita coba mengerjakan yang ini ya, 6B. 6B itu static routing. Static routing ini sebenarnya sudah kita lakukan tadi. Kita cek
yang di PC Client 2. Nah, soal dari ini 6B itu adalah tadi kita melakukan pemberian IP secara statik, IP routing ya, gateway secara statik di sini tadi caranya IP, kemudian root. Nah, di sini IP root ini, dimana kita harus melihat gateway dari WiFi yang kita gunakan. Itu tadi cara mengerjakan nomor 6B. Oke, sekarang kita mengerjakan nomor 7. Nomor 7 di sini buat desain sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Berarti jaringan lokal kabel dia berada pada PC 1. Berarti kita fokus ke PC 1. Di sini. Ke router A. Nah, untuk proxy-nya yang biasanya itu adalah 8080 itu nanti dirubah menjadi 3128 dengan cache manajernya, nama peserta, kemudian sekolah.sch.id seperti kemarin. Kemudian untuk visible host-nya ini diganti untuk redirect to www.sekolah.sch.id, dan untuk transparansi ini diatur di firewall NAT-nya. Kemudian kita nanti memblok site minimal 2 site. Ini sudah pernah kita lakukan pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita ke PC client 1 di sini. IP, kemudian seluruh proxy. Labelnya jangan lupa dicentang. Untuk portnya ini dari defaultnya ada 8080 kita ganti menjadi 3128 ya. Kemudian cache administratornya di sini kita ganti nama saya. Jangan lupa cache onbusnya di sini kita centang. Lalu di sini kita klik ke akses. Kemudian kita add di sini. Untuk blok site-nya di sini coba kita blok yaitu bintang itu untuk mewakili yang sama ya seperti video saya sebelumnya, mewakili beberapa karakter. Contohnya adalah HTTP, HTTPS seperti itu, atau www seperti itu. ID. Kemudian actionnya jangan lupa diklik di mouse, lalu oke. Nah, di sini karena ada 2 ya yang harus diblok, minimal 2 situs. Jadi yang kedua coba kita masuk di sini kayak kira-kira YouTube ya, youtube.com. youtube.com. Oke, ada 2 site yang udah kita blok di sini. Kemudian ini kita apply, kita oke. Lalu untuk soal yang ini visible host-nya tadi sudah belum ya? Nah, untuk visible host-nya itu di sini redirect to sekolah. Tadi www.sekolah.sch.id, www.sekolah.sch.id di sini.
Oke, yang di sini juga sama, redirect ke www .sch.id. Oke. Lalu kalau sudah kita oke. Untuk yang transparan yes itu maksudnya adalah kita mengatur di firewall NAT-nya. Jadi kita atur di sini di firewall NAT di sini ya. Oke. Kemudian chain-nya kita rubah di SDNAT, protokolnya kita rubah TCP karena kita blok situs. Kemudian di SD portnya di sini kita isi 80. Untuk actionnya di sini kita ganti direct ya, karena kita alihkan ke web proxy. Web proxy-nya berapa? Web proxy 3128. Dan apply. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu sudah, kita bisa uji di sini ya, kita bisa uji apakah sudah berhasil diblok atau belum. Nah, coba kita masukkan di sini contohnya, misalnya ini nama saya sendiri, apakah sudah bisa internetan. Nah, ini sudah bisa terhubung internet. Kemudian kita coba tadi yang Linux ya, Linux. Nah, linux.or.id karena tadi sudah diblok, jadi dia tidak bisa dihubungi seperti itu. Terus YouTube yang tadi yang kedua, YouTube. Nah, YouTube juga tidak bisa connect. Nah, jadi kedua ini tidak bisa connect karena apa? Karena sudah di blok. Oke. Sudah. Sekarang kita lihat soalnya. Nah, ini sudah ya. Jadi kedua website tadi yang kita blok antara Linux dan juga YouTube itu tidak bisa dibuka karena sudah diblok. Sekarang kita mengerjakan nomor 8. Dimana di sini kita memberikan batasan bandwidth ya dari masing-masing klien. Di setiap klien yang terhubung menggunakan kabel hanya memiliki akses bandwidth 64 kbps. Kemudian yang 9 setiap klien yang terhubung menggunakan ini sebenarnya antara kabel dan nirkabel. Jadi ini salah ya soalnya. Jadi setiap klien terhubung menggunakan kabel ini berarti lokal area network yang jaringan lokalnya ini berarti PC client 1 dibatasi bandwidthnya adalah 64 kbps. Sedangkan yang kedua ini nomor 9 itu diberikan pada PC client 2 untuk yang nirkabel. Oke, caranya jadi kita memberikan batasan bandwidthnya di sini. Kita masuk ke menu QUS, kemudian simple QUS app kita tambahkan di sini. Kita tulis namanya bandwidth 60k. Kemudian di sini kita cari 64 sorry ya, ini 64k. Sini juga 64k. Lalu kita apply, oke. Nah, sampai di sini hijau ya. Biasanya kalau merah itu berarti tidak berhasil. Jadi di sini harus hijau. Lalu untuk yang PC client 2 di sini juga sama caranya, QUS, simple QUS add bandwidth
32K. Nah, untuk yang 32 di sini tidak ada, jadi kita ketikkan saja di sini 32K. Lalu yang di sini juga sama, 2K. Oke, udah di sini harus hijau. Oke, kita coba yang di basic line 2 ya. Apakah dia sudah bisa infiltratan? Nah, ini bisa ya. Di basic line 2 sudah bisa. Kemudian kita coba lihat di basic line 1. Ini yang awal tadi. Kita coba lagi. Nah, di basic line 1 juga sudah bisa dibuat internetan. Jadi artinya dari masing-masing basic line sudah bisa untuk internetan ya. Baik di basic line 1 maupun di basic line 2. Nah, ini untuk basic line 1, ini tadi untuk basic line 2 sudah bisa internetan. Ya, baik. Terus masih ada lagi soalnya? Tidak ya. Jadi nomor 10 melakukan pengujian dari PC atau laptop lain yang terhubung router. Ini sudah kita lakukan tadi sambil kita cek tadi ya, sambil kita uji coba. Nah, itu sudah kita lakukan pengujiannya. Jadi untuk cara-cara atau langkah-langkahnya untuk mengerjakan UKK di part ketiga itu seperti itu tadi. Untuk merancang bangun keamanan jaringan instalasi dan konfigurasi dynamic routing, di mana PC client atau router dari PC client A bisa connect atau bisa memanggil dari PC client B seperti itu. Nah, mungkin itu saja video yang saya share untuk tutorial UKK pada part ketiga ini. Nah, jika ada pertanyaan atau mungkin kurang paham, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, gitu aja. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.